Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Sulis. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan tentunya berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sesuai di judul kontenku kali ini ya. Ayo, apa judulnya? Ingin gaji tinggi malah dipulangkan ke Indonesia ya. Ini itu pengalamannya temanku sendiri, jadi aku mau sharingkan ke teman-teman yang lain biar jangan ceroboh mengambil keputusan ya, jangan tergesa-gesa kayak gitu intinya. Nah, ceritanya bagaimana? Kali ini ya aku mau bercerita tentang temanku sendiri ya. Aku nggak menyebutkan namanya, jadi biar pengalaman dia saja bisa kita jadikan pelajaran. Nah, temanku ini ceritanya mempunyai majikan yang baik, terus pengertian juga. Kenapa aku bilang baik dan pengertian? Karena dia itu tidak cerewet, terus dia itu juga bekerja ya, ketemunya itu cuman di malam hari karena paginya dia sudah bekerja, otomatis dalam satu hari itu dia hanya ketemu majikannya cuma malam hari. Terus masaknya juga cuma satu kali di malam hari. Terus juga majikannya itu pengertian, kadang-kadang dia mau membelikan makanan Indonesia ke temanku ini. Tapi si temanku ini kurang bersyukur teman-teman, karena dia itu katanya cuman digaji standar. Ya memanglah, wong pekerjaannya aja juga enak, gajinya itu standar sesuai di kontrak kerja 4.630. Nah, temanku ini iri dengan temennya, katanya temennya itu gajinya 5.000 sekian lah, 5.500 apa 6.000 kayak gitu ya. Jadi si temanku ini pengen juga mendapatkan gaji yang di atas standar. Ya memang sih teman-teman, sekarang ini banyak banget majikan yang memberikan gaji di atas standar ya. Karena kan sekarang ini mencari pembantu itu sulit karena masih pandemi. Jadi dia itu berani memberikan gaji di atas standar kayak gitu. Tapi menurutku kalau gaji di atas standar, otomatis pekerjaannya pun nanti juga di atas standar kayak gitu. Pokoknya ada plus dan minusnya lah kalau ingin mempunyai gaji di atas standar juga kayak gitu. Entah itu nanti pekerjaannya lebih berat atau kayak gimana kan nggak tahu juga. Intinya kalau mendapatkan majikan yang baik, tidak cerewet, gaji standar pun oke-oke saja. Yang penting majikan dan kita itu sama-sama nyaman kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi di ceritanya. Nah, akhirnya temanku itu kan curhat ke aku. Dia bilang aku mau ganti majikan kayak gitu ya. Ganti majikan, mau mendapatkan gaji di atas standar. Terus aku bilangin ke dia, nanti kalau kamu ganti majikan, otomatis kamu itu juga harus proses di awal. Maksudnya itu kan cari majikan, terus nunggu visa kayak gitu. Sedangkan sekarang ini lagi pandemi, takutnya nanti visa kamu nggak turun kayak gitu kan. Aku sudah bilangin ke temanku ini, tapi temanku ini tetap ngeyel teman-teman. Pokoknya nanti aku harus notice ke majikanku, terus aku mau cari majikan yang mau menggaji di atas standar, intinya kayak gitu. Karena dibujuk-bujuki sama temen yang lainnya, temennya itu kan gajinya di atas standar, jadi si temenku ini pengen kayak gitu. Nah, aku nyaranin ke dia, tunggu saja sampai finish biar kamu mendapatkan rekod bagus di imigrasi. Kalau rekodnya bagus di imigrasi, otomatis visa juga turun dan gampang kayak gitu ya. Nah, si temenku ini nggak sabaran, jadi dia buru-buru ngasih notis ke majikannya ya. Otomatis 1 bulan kemudian setelah surat notis itu diberikan kepada majikan, si temanku ini keluarlah. Dan sebelum dia keluar dari majikan yang lama, dia itu sebenarnya sudah mencari majikan dan sudah mendapatkan majikan yang mau menggaji di atas standar. Dia itu digaji 5.200. Sebenarnya beda tipis banget ya, cuma beda 500 dolaran dari gaji standar, tapi dia seneng banget ya pada saat itu. Nah, setelah dia itu keluar dari rumah majikannya, ternyata visanya itu masih belum juga turun teman-teman. Ya maklum lah, sekarang ini sulit banget lah untuk mendapatkan visa ya. Kalau kita itu notice di interminate belum pernah finish, itu sulit banget ya. Imigrasi
juga melihat rekod kita itu bagus atau enggak. Nah, ternyata teman-teman, si majikannya temanku ini memang dia itu nggak marah, dia itu juga ya sudahlah, maksudnya kayak gitu. Tapi si majikanku ini mengadu ke imigrasi, kayaknya sih kirim surat tentang pembantunya ini itu keluar karena kenapa kayak gitulah. Dan akhirnya si temanku ini visanya nggak turun sampai dia itu masa tinggalnya di sini itu habis, dan akhirnya dia itu mendapatkan surat ya, amplop merah yang dicap ada merahnya bulat kayak gitu. Dia harus pulang ke Indonesia teman-teman. Jadi dia itu nggak bisa nunggu lagi di Hong Kong karena visanya nggak turun, jadi dia harus pulang dulu ke Indonesia, baru nanti bisa, kemungkinan bisa turun visanya, tapi ya nggak tahu juga. Pokoknya intinya dia itu sekarang ribet banget ya, karena dia mau gaji tinggi malah dia itu pulang ke Indonesia dan harus nunggu nggak tahu berapa bulan, sedangkan sekarang itu mau masuk ke Hong Kong lagi aja susah ya teman-teman. Jadi dari pelajaran ini kita bisa ambil, kita itu harus bersabar, harus banyak-banyak bersyukur, jangan iri dengan gaji temannya. Meskipun gaji temannya itu di atas standar, terus dia cerita ke kamu, ya sudah, itu memang rezekinya dia kayak gitu. Nanti kalau kamu pengen seperti temanmu, ya kamu nunggu saja finish. Terus jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah biar diberi majikan yang mau menggaji di atas standar kayak gitu, dengan pekerjaan yang mudah kayak gitu. Jangan ujuk-ujuk pengen ganti majikan dan akhirnya dia itu menyesal ya teman-teman, dan dia itu sekarang nunggu di Indonesia, belum bisa balik ke sini lagi, nggak tahu sampai kapan. Dan ya gitulah, pokoknya kalau visa kita nggak turun ya otomatis kita harus pulang ke Indonesia. Nggak ada jalan lain, karena jalan satu-satunya yaitu pulang ke Indonesia. Nanti tunggu lagi lah, tunggu keajaiban bisa lagi balik ke Hong Kong kayak gitu. Nah ini kan ibaratnya dia ngebot nih gaji di atas standar, akhirnya kehilangan pekerjaannya, sedangkan pekerjaannya itu sudah, menurutku sudah baik ya, sudah sangat-sangat enak ya. Karena kalau kita itu selalu melihat ke atas ya, otomatis kita itu kurang bersyukur. Lebih baik kita lebih banyak melihat ke bawah ya teman-teman. Ada kok majikan yang jahat, gajinya standar, tapi si cecenya itu, si mbaknya itu bertahan karena ingin mendapatkan status finish ya. Karena kalau mendapatkan status finish itu untuk mencari majikan juga gampang, visa turun juga gampang kayak gitu. Pokoknya jangan ubra-ubru, jangan mengikuti arus yang lagi tren ya teman-teman. Kita harus berpikir sebelum mengambil keputusan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa diambil sisi positifnya. Jangan sampai kamu juga mengalami hal yang sama seperti temanku ini. Syukurin saja gaji yang sekarang. Oke teman-teman, sekian dulu vlogku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sukses selalu, tergapai cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bye.